Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hanafi, NIM 1870217240063. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN 3 Sukorame, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Dajab tahun 2024 batch 1 kategori 1 LPTK UIN Syed Ali Rahmatullah Kabupaten Tulungagung. Pada hari ini saya akan melaksanakan UKIN di SDN 3 Sukorame, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Praktek yang akan saya laksanakan di kelas 5 dengan materi keragaman suku dan budaya. Siapkan alat tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Ada, Pak. Sakit apa, Rel? Pusing. Oh, pusing. Ya, belum sarapan ya? Iya. Usahakan kalau pagi itu sebelum berangkat harus sarapan. Oke, kalau gitu tetap kelas. Silahkan Ciko disiapkan. Yuk, mau berdiri. Siapkan, kita berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan Ibu. Siapkan dulu ya. Masuk semua hari ini? Iya. Oke, kalau gitu biar lebih mudahnya saya absen satu persatu. Adelia, Ahmad Roy, Alfaiz, Anis, Fariza, Zainuba, Lusita. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke anak-anak, setelah kita berdoa, sekarang untuk mewujudkan atau menciptakan kita supaya kita memiliki rasa cinta tanah air, kita memiliki rasa empati untuk negara kita, untuk kebersamaan kita sesuai dengan tema kita pada pembelajaran hari ini. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kalau kita melihat dari video tadi, dari ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya atau menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, yang ada di dalam hati kalian apa? Kebersamaan. Ya. Kita sebagai warga Indonesia, sebagai
warga negara yang baik, ya, itu berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Oke. Sekarang mungkin untuk menambah penyemangat kita pada pagi hari ini, coba ketua kelas silahkan dipimpin untuk menambah semangat kita. Siap, ketua kelas? Itu kita sebagai anak Indonesia harus mampu atau mau untuk mewujudkan cita-cita bangsa, ya. Dan kita sebagai murid SDN 3 Sukarame, ya, harus memiliki inovatif, ya, berprestasi, harus yang gak kalah penting berakhlak mulia. Kita minggu kemarin sudah mempelajari tentang soal saya minggu kemarin. Nah, kita menginjak ke bab yang ketiga, yaitu coba dibuka bukunya. Aku anak soleh. Assalamualaikum anak-anak soleh dan solehah. Alhamdulillah, ini ketemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini untuk kelas 5 pada bab 3 dengan judul Aku Anak Soleh. Untuk semester pertama kita menggunakan kurikulum merdeka. Baik anak soleh dan solehah, kita lihat dulu peta konsep yang akan kita pelajari kali ini ya. Bisa kita lihat materi yang akan kita pelajari adalah dengan judul Aku Anak Soleh. Nah, untuk pembelajaran pertama kita akan belajar tentang adanya saling menghargai, dan pembelajaran yang kedua adalah manusia sebagai khalifah. Nah, pada indahnya saling menghargai, pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari perbedaan suku dan budaya serta perbedaan keyakinan dan juga perbedaan pendapat. Untuk lebih lanjut, yuk kita pelajari bersama-sama pembelajaran pertama dengan judul indahnya saling menghargai. Tujuan pembelajaran pada pelajaran pertama, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat pertama, menjelaskan makna hidup saling menghargai dengan benar. Kedua, menyebutkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Ketiga, menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Kita merupakan warga negara Indonesia dan Garuda Pancasila sebagai lambang negara, serta memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kita sebagai penduduk Indonesia diharapkan untuk saling menghargai dan menghormati. Karena di Indonesia setiap perbedaan itu dilindungi. Maka kita sebagai warga Indonesia harus menjaga agar terciptanya kehidupan yang damai. Pelajaran kedua, manusia sebagai khalifah. Tujuan pembelajaran pada pelajaran kedua, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat pertama, menjelaskan makna manusia sebagai khalifah dengan benar. Kedua, menyebutkan makna manusia sebagai khalifah dengan benar. Ketiga, menampilkan contoh perilaku manusia sebagai khalifah dengan tepat. Dalam konsep Islam, manusia adalah khalifah, yakni sebagai wakil, pengganti atau duta Allah di muka bumi. Dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia akan dimintai tanggung jawab di hadapannya tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. Kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan alam.
sehingga terjaga keseimbangannya. Jika alam tidak dijaga keseimbangannya, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ingat ya anak-anak, kita sebagai hamba Allah, apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi pemberat pahala kebaikan kita ya. Dari video yang kalian lihat tadi, coba silahkan dijawab. Atau kalian tahu ada berapa agama yang ada di Indonesia? Yang bisa katakan? Yang bisa katakan? Ya Nadim? 6. Coba sebutkan. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu. Betul? Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah atau agama yang legal, agama yang sah diakui di Indonesia. Yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen, Protestan, ada Kristen, Katolik, Hindu, sama Buddha, dan yang terakhir adalah agama yang disahkan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Konghucu. Ya, mungkin ada yang tahu dari kelompok mana? Coba yang bisa angkat tangan. Untuk agama Kristen, tempat ibadahnya apa? Iya, Farel? Gereja, betul. Ya, untuk agama Kristen tempat ibadahnya adalah gereja. Tepuk tangan untuk Farel. Ya. Untuk agama Hindu, pura apa wihara? Pura, ya. Untuk agama Hindu, pura. Jadi itu agama yang ada di Indonesia, jumlahnya ada dengan keberagaman agama. Terus lagi ada apa lagi yang beragam? Suku. Ya. Bangsa yang ada di Indonesia itu jumlahnya ratusan, bahkan sampai ribuan. Ya. Kita mayoritas yang ada di sini, dan juga Sukarame, semua bersuku bangsa apa? Jawa, apa Madura, apa Batak, Kalimantan, Dayak, ada yang Dayak? Tidak ada. Jadi kita semua bersuku bangsa Jawa. Ya. Adanya kalian yang sama itu kadang juga menimbulkan permasalahan, ya Pak? Yang sering menjadi permasalahan adalah ketika kalian itu membedakan warna kulit atau bentuk rambut atau bentuk badan, ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Nah itu harus kalian jaga, harus kalian perhatikan. Itu sesuai kegiatan kita hari Sabtu kemarin, yaitu tentang bullying. Kita tidak boleh mengolok-olok atau mencela teman kita, ya. Misalnya yang badannya kecil itu tidak boleh dipiting atau dibully seperti apa, macam-macam bully tidak boleh, ya. Terus yang badannya besar diolok-olok, gendut, ya kan, nggak boleh. Atau yang badannya kecil, bengkring, itu juga nggak boleh, ya. Oke, ini Pak Imam ada tugas sedikit untuk kalian, ya. Coba perwakilan kelompok maju ke depan. Perwakilan kelompok dari kelompok 1, silakan salah satu mewakili ke depan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ayo salah satu. Ayo. Ya. Nanti ada tugas dikerjakan sesuai dengan kelompoknya, dijawab sesuai dengan perintahnya, ditulis nama sama anggota kelompok. Setelah selesai, nanti dipresentasikan ke depan. Ya, ini untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2, jangan lupa nama anggota kelompoknya, ya. Kelompok 4, ini kelompok 4, ini kelompok
3. Oke, silakan kembali ya. Tidak lupa dikasih nama, terus nama kelompok, anggota. Anak-anak, tugas yang Bapak berikan itu dikerjakan secara kelompok ya. Dicari permasalahannya ya. Terus permasalahannya itu apa, titik permasalahannya apa, terus dikerjakan cara penyelesaiannya. Jadi misalnya biar tidak terjadi pertengkaran, apa solusinya ya, supaya barangnya tidak rusak atau kita tidak merusakkan barang orang lain, apa itu dicari solusinya. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Mungkin ada tanyakan dulu sebelum dikerjakan. Ada? Tidak? Sudah paham? Iya, namanya anggota di kelompok siapa? Ya. Yuk, ditulis anggota kelompoknya. Anda ditulis namanya siapa yang ditulis? Ayo, baik. Oh, anggota di kelompok siapa? Kelompok berapa? Ini sudah pokok makanya ini. Kalau ditempel itu di sini ya, udah ditulis. Tulis. Anggotanya siapa saja? Jawaban, nah itu jawabannya ya, dicari. Yang ini? Ini bisa untuk jawabannya dan digoleki. Salah satu menulis mana nih? Nah, jawabannya dicari. Ayo. Ya. Ayo dibaca. Ya. Ayo. Belum. Nah, ini cari jawabannya, tapi ditulis salah satu siapa yang menulis? Kamu, sekretarisnya ditulis ya. Nama kelompok sama anggotanya. Ini kelompok ini. Ayo dicari jawabannya dicari. Nah, cari ya. Cari jawabannya. Nanti dicatat, disuruh catat ya. Nah, cari. Gimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Kalau sudah selesai, kalau gitu dan kita awali dari kelompok 1, kelompok 2 atau dari kelompok 4? Kelompok 1 ya? Oke. Kelompok 1 silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Perhatikan ya, perhatikan. Depan, yang membaca di depan, yang membaca di depan, yang membaca di depan. Kalian di belakangnya. Ini, maju, yang lain di belakangnya sini. Ayo, cepat. Nah, tunjuk. Salam dulu. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Banyak dibaca.
Mungkin dari kelompok lain ada yang tanyakan? Loh, Katakan ya, silakan berdiri. apa yang kamu lakukan ketika diolok-olok temanmu? Ya. Jadi dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasinya, hasil diskusinya adalah tentang mengolok-olok. Ya. Jadi kalau kita diolok-olok oleh teman kita, ya, kalau kita diolok oleh teman kita, solusinya tadi apa? Membiarkan, ya, membiarkan dan seolah-olah tidak terjadi dan berusaha untuk menasihati bahwa mengolok-olok itu tidak baik. Ya. Ada yang ditanya lagi? Kalau tidak silahkan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bisa diperlahan kami Oke, selanjutnya dari kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita dari kelompok 2. Desi Jamila adalah sahabat karib yang sangat dekat sekali. Setiap ada beras selalu ada Desi. Namun mereka berasal dari keluarga yang berbeda kekayaan. Desi orang belajar sedangkan Lila dan keluarga tak belajar. Suatu saat Lila merusakan boneka Desi yang miliknya mahal. Kemudian pertengahannya tak terelakkan. Pertanyaan, bagaimanakah seharusnya mengatasi masalah ini? Apa solusi dari masalah tersebut? Jawabannya, seharusnya dibicarakan dengan baik. Solusinya Lila meminta maaf kepada Desi. Ya, jadi ketika kita merusakkan barang teman kita, ya, jadi dari kelompok 2 ini yaitu tentang permasalahan yang timbul ketika kita merusakkan barang teman kita. Ketika kita merusakkan barang teman kita, caranya, ya, solusinya apa? Kita memohon maaf. Kita terus terang bahwa saya yang merusakkan, jadi mohon maaf. Kalau disuruh mengganti, ya siap untuk mengganti karena kita sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita yang telah merusakkan. Makanya ketika meminjam barang orang lain itu jangan sekali-kali dirusakkan, harus dijaga. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya untuk kelompok 2? Oke, silakan, Mahes berdiri. Bagaimana perasaanmu setelah selesai bertengkar? Bagaimana perasaanmu ketika selesai bertengkar? Ya, oh ini perasaan kalian bagaimana ketika selesai bertengkar? Coba dijawab dari kelompok 2. Perasaan saya takut masih dendam, tetapi berusaha untuk saling memaafkan. Ya, ini yang sering timbul di antara kalian ketika kalian selesai bertengkar. Itu dendam tau sih kan? Terus butem-butem, wow. Nah, apalagi parah, kodamnya keluar. Nah, ya kan? Kalau kodamnya sudah keluar, wow, sudah. Nah, jadi kita berusaha untuk menahan diri. Kita berusaha mengikhlaskan dan untuk memaafkan. Ya, kalau kita tetap dendam, permasalahan tidak akan selesai. Ya. Mahes, sudah jelas? Oke, sudah jelas. Ada yang tanya lagi? Kelompok 4 mungkin? Kelompok 1 ada yang bertanya? Kalau tidak silakan ditutup dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
intinya gini anak-anak, ya. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, itu kita tidak bisa hidup sendiri. Dan manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia hidup selalu membutuhkan orang lain. Kita mau makan membutuhkan yang masak. Kita membutuhkan yang menanam. Ya, yang menanam membutuhkan yang punya pupuk. Jadi saling keterkaitan. Kita mau pakai baju membutuhkan kain, membutuhkan orang jahit, membutuhkan si jahit butuh nih bakul kain membutuhkan pembuat benang membutuhkan petani yang bisa menghasilkan sutra atau menghasilkan benang. Ya, ketika kita hidup berdua saja itu sering ada permasalahan. Misalnya kalian sama adik kalian, kadang raya, kadang jarak adik atau adik jarak kakak. Kalau is nangis, terus udur-uduran, terus saling melaporkan. Jadi kita hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya. Jadi misalnya tadi dari kelompok 1 itu timbul permasalahan ketika kita diolok-olok. Nah, ketika kita diolok-olok oleh teman kita, baik mengolok-olok tentang fisik atau itu biarkan. Seolah-olah kita tidak mendengar. Kalau bisa kita menasihati. Terus dari kelompok 2 tadi, ya, itu bertengkar. Kalau kelompok 2 itu bertengkar karena merusakkan, ya, karena merusakkan. Jadi ada yang punya barang pinjam itu kita dikasih amanah oleh teman kita. Kalau kita dikasih amanah oleh teman kita harus menjaga. Kalau terpaksa rusak barang yang kita pinjam, kita harus jujur. Jangan malah menyembunyikan. Ya, pinjam barang rusak dibuang atau disembunyikan. Ketika ditanya yang punya, seolah-olah kita tidak tahu. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Ya, itu tidak bagus. Ya. Dan di dalam ajaran agama Islam itu ada 2 akhlak. Ya, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Ada akhlak baik dan akhlak tidak baik. Ya. Jadi akhlak yang baik itu yang bagaimana? Akhlak yang tidak baik itu yang bagaimana? Itu nanti kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Ya, jadi jangan bertengkar ya. Jangan saling mengolok. Kalau terpaksa diolok oleh teman kita, usahakan untuk tidak mendengar atau tidak menanggapi. Kalau bisa kita menasihati. Ya. Kalau bertengkar dengan temannya, dendam itu jangan dipendam. Tetap dendam. Berusaha untuk memaafkan supaya kita bisa hidup damai. Sebelum Pak Imam mengakhiri, Pak Imam punya permainan. Ya, biar kalian tidak mengantuk. Sudah mengantuk? Sudah. Adil ya, Pak sudah ngantuk. Farel, kenapa Rel kok ngantuk Rel? Betul ngetos, tadi malam pasti lihat sepak bola ya, sampai malam ya. Jadi kalian harus tahu kalau besok masih mau sekolah itu istirahatnya harus dijaga. Ya. Oke. Kita Pak Imam punya permainan ya. Tolong diperhatikan spidol ini ya. Jadi semua perhatikan ya, perhatikan spidol ini, semua diperhatikan. Kalau spidol ini saya gerakkan ke kanan, kalian harus mengikuti. Kanan kalian yang mana? Coba diangkat tangan ke kanan. Nah, berarti geraknya kalau tangannya ke kanan, gerakan Pak Imam ke kanan harus ke kanan. Kalau ke kiri harus ke kiri. Kalau sampai ini tidak kalian perhatikan, ini nanti bisa menimbulkan kecelakaan. Oke? Bisa? Bisa. Fokus, lihat spidol ini, fokus. Ya, fokus. Spidol ya.
Lihat ya? Lihat? Lihat ya? Siap. Kalau berdiri diangkat, badannya diangkat, terus diangkat terus duduk. Duduk. Makanan keliru. Ke depan ya? Ke depan. Oke, ke depan. Oke, makanya keliru ya. Ya, keliru ke depan. Nah, sudah dapat korban 1. Nah, korban hipnotis 1. Kalian perhatikan lagi. Sepedanya di atas atau di bawah? Kalau di atas, kalian tentu berdiri. Kalau di atas kalian berdiri. Kalau di atas berdiri, perhatikan sepedanya. 1, 2. Oke, berdiri, ke kiri, lurus, perhatikan, ya. Farel, karena kamu tadi kurang fokus, jadi harus belajar fokus ya Farel ya. Ya. Coba kamu hafal surat Al-Ikhlas. Yang keras. Oke, ya, ini bagus ya. Kalau masih punya satu permainan lagi, ya. Jadi kalau Pak Imam bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, ya, harus mengikuti. Pak Imam tidak tepuk, cuma mengucapkan saja. Oke, ya. Tepuk 1, tepuk 2. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, ini keliru ya. Oh, udah fokus ya. Oh, sekali lagi. Tepuk 3. Tepuk 1, 2. Ayo 3. Sudah dapat 3, korban 3 ya. Jadi belajar fokus. Ayo bersama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sebagai gantinya kamu membaca surat Anas. Sing keras. Mahes, kamu pengen surat apa Hes? Ya, Al-Ikhlas. Hes, Al-Ikhlas. Silahkan duduk aja. Ya, sudah. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Tapi sebelumnya silakan bukunya dikumpulkan di kemasi, ya, kemasi ditata yang rapi, dikumpulkan di tengah, dikumpulkan yang tengah, bukakannya dikumpulkan di tengah, jadikan satu, dikumpulkan di tengah. Oke. Sudah? Pesan Pak Imam, hindari pertengkaran, jangan saling mengolok sesama teman. Kalau kita meminjam barang milik orang lain, kita harus merawat dan menjaganya. Jangan sampai rusak supaya tidak terjadi pertengkaran. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Sampai ketemu minggu depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah
dengan bacaan hamdalah bersama supaya ilmu yang kita peroleh, supaya pelajaran yang kita dapat dari ini bisa bermanfaat. Bersama-sama Alhamdulillah.